cahaya-cahaya jadi garis itu gunanya itu. Jadi misalnya kamu mau ngambil foto blurry, nah speed-nya harus diturunin, jadi bisa blurry kayak gini. Nah, kalau nge-freeze ya kalau yang ditinggiin itu kayak yang orang lompat ini, jadi kelihatan terbang. Nah, semakin misalnya 1/4000 second, nah jadi kayak gini, bisa jadi nangkep orang terbang. Nah, misalkan kamu udah the next level, nah kamu bisa namanya panning, ini yang foto polisi ini. Jadi kamu foto dengan speed yang tinggi, tapi kamu sambil gerak gitu loh. Jadi bisa jadi kayak gini nanti, gitulah. Jadi anggapannya gunanya tuh kayak gini shutter speed sih, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, next. Nah, kemudian, yang paling penting juga ada namanya ISO di kamera. Nah, ini ISO itu kalau semakin gede ISO-nya akan semakin terang. Tapi kalau semakin gede ISO-nya, tapi di gambar itu akan muncul noise. Kalau kalian perhatiin gambarnya ini, semakin tinggi ISO-nya akan semakin noise. Noise itu kayak bintik-bintik bercak-bercak gitu loh. Jadi gambar itu nggak tajam. Makanya disaranin sih biasanya Eee eee, ISO itu nggak lebih dari 2000, nggak lebih dari 1000 sih, soalnya di atas 1000, biasanya di kamera itu muncul bercak-bercak gitu loh. Tergantung dari kameranya lagi sih, tapi biasanya maksimal 1000, jadi kayak main di 800, 600, 400 gitu sih jadi nggak lebih dari itu. Nah, bahaya bahaya juga kalau misalkan ISO-nya ketinggian itu, ya kamu nggak bisa dapet, tajamnya gambar tersebut. Jadi kayak eman gitu loh buat moto, terus kayak ada bercak-bercak kayak apa iki, nah kayak nggak bagus sih. Jadi mending aku saranin di bawah 1000, di bawah 1600 itu masih oke sih kalau main ISO. Oke, next. Nah, jadi balik lagi sih, sebenarnya yang penting adalah ngimbangin itu. Jadi misalkan ya, kamu mau foto di outdoor, keterangan, otomatis ISO-mu harus, rendah, karena kan udah terang, ISO-mu harus rendah. Kalau misalkan mau digelapin lagi, berarti shutter speed-mu naikin. Nah, F-mu juga naikin. Jadi kalau misalkan keterangan, jadi anggapannya ngimbangin itu dari kayak misalnya keterangan, itu apa yang diturunin, ISO-nya apa yang diturunin, atau shutter speed-nya diturunin, itu terserah kalian. Tergantung dari apa yang kalian mau foto lagi. Kalau misalkan, eee posisi ruangan gelap segala macam, ya ISO-nya naikin, misalnya sampai 400 atau 800, terus shutter speed-nya turunin. Ya shutter speed minimal sih biasanya orang foto itu 1/60, 1/80 gitu, terus efek gedein. Jadi sesuai dengan kondisi sih, cuman kalian harus megang 3 ini sih. Jadi kalian ngerti apa yang harus dinaikin, apa yang harus diturunin, kegunaannya apa, itu semua harus megang tiga-tiga ini, karena ini paling dasar dari fotografi sih. Jadi percuma kalau misalnya kalian punya kamera mahal atau apa segala macam, tapi nggak punya dasar ini, ya mending pakai kamera iPhone aja sih, gitu. Jadi harus punya benar-benar dasar ini harus punya, jadi harus ngerti gitu loh. Nggak masalah kameramu mau semurah apa, tapi kalau kamu punya dasar ini, kamu bisa explore ke mana-mana nanti. Jadi dasar ini paling penting sih. Oke, next. Nah, kemudian nggak kalah pentingnya itu histogram. Di beberapa kamera itu histogram udah ada yang RGB ya, atau yang red, green, blue. Cuman ini aku jelasin yang hitam putih. Jadi, kalian bisa lihat, kayak grafik saham ya itu kelihatannya, naik turun kripto gitu ya kan. Nah, itu sebenarnya gini, kalau misalkan kamu semakin ke kiri, kiri kan ada, grafiknya itu ya, kayak anggapannya semakin ke kiri kamu semakin gede, itu biasanya under. Orang ngomongnya under atau kegelapan gitu loh. Nah, intinya kalau semakin ke kanan, biasanya terlalu terang atau overexposure gitu loh. Terus kayak kontrasnya itu juga nggak ada gitu loh. Nah, maka dari itu biasanya orang moto itu ngeliat histogram karena histogram itu patokan. Jadi pas di tengah-tengah. Kenapa sih histogram ini penting? Karena biasanya kalau kamu pakai DSLR ya, kamu pakai SLR, kamu lihat di monitor kamu kan kelihatan, oh terang nih. Tapi itu kadang bisa nipu gitu loh, nggak semua sama gitu loh. Kadang kita harus lihat histogramnya, oh ternyata masih under gitu loh, masih under. Jadi aku harus naikin ISO mungkin atau turunin shutter speed mungkin. Nah, jadi kayak histogram ini juga penting gitu loh. Jangan sampai nggak lihat histogram karena dalam
dalam foto biasanya kan momen-momen terjadi kayak ya udah momen sekali jepret dan itu nggak bisa diulang gitu loh. Nah kalau misalkan foto kalian under atau kalian karena nggak lihat histogram terus waduh fotonya keterangan itu kan eman jadi. Nah jadi mendingan pas belajar foto segala macam coba belajar baca histogram. Jadi ini penting. Jadi kayak misalnya imbang, oh ya fotonya harus imbang, kontrasnya oke, nggak kegelapan, nggak keterangan. Ya udah itu sih belajar dari histogram juga sih. Oke lanjut. Nah ini yang tadi aku bilang. Jadi kayak misalnya terlalu kanan itu terlalu overexpose, yang terlalu kiri itu terlalu gelap. Gitu. Intinya kayak gitu sih. Gampangannya kayak gitu, dasarnya kayak gitu. Jadi kayak harus dilihat juga penting. Oke lanjut. Nah ini aku jelasin yang yang biasanya orang Indonesia pakai aja ya. Karena di luar kan banyak tuh segala macam. Cuman umumnya biasa orang pakai DSLR, mirrorless, pocket, sorry. Tapi ini hal penting ya, tolong dicatat. Kamera semahal apapun belum tentu kalian bisa jago, paham nggak sih? Intinya kalian mau pakai DSLR, mirrorless, pocket, atau kamera iPhone mungkin Samsung, Nokia, itu kalian bisa jago. Asalkan kalian tahu dasar itu dan menguasai punya sense sama taste gitu loh. Jadi yang penting di fotografi itu kan fotografi itu di bidang seni kan. Nah, dimana kalau di bidang seni itu biasanya kalian harus bangun taste kalian. Misalkan harus nyari referensi, mungkin kalian suka fotografer siapa, atau kalian suka artis siapa, fotonya kayak gimana, itu lebih penting. Karena mahalnya kamera kalian, oke, ngaruh mungkin di apa ya, di fitur-fiturnya oke ngaruh. Cuman untuk foto kalian lebih bagus ya belum tentu gitu. Jadi anggapannya perbedaan kamera ini cukup ya hanya sekedar tahu aja, cuman untuk ngaruh ke hasil foto yang dikit lah, dikit. Misalkan kalian punya sense yang bagus, foto kalian akan ya lebih bagus dengan kamera yang biasa aja gitu loh, daripada kalian megang kamera mahal tapi nggak punya sense gitu. Intinya. Yuk lanjut. Nah, bedanya DSLR sama mirrorless dulu ya. Jadi kalau DSLR apa sih? Jadi jelasinnya gimana ya? DSLR itu punya sistem ketika cahaya masuk, dia itu mantulin ke cermin. Jadi baru mantulin ke cermin dulu, baru ke sensor. Jadi sorry, kok ke sensor, ke viewfinder. Jadi kalau misalkan kalian lihat di DSLR, biasanya kan ada monitor sama viewfinder yang kecil itu ya. Yang kecil yang di kamera itu biasanya kan langsung kan. Kalau misalnya DSLR. Nah, next bedanya sama mirrorless. Bedanya sama mirrorless itu langsung. Jadi nggak ada cermin-cerminan, langsung ke sensor. Jadi viewfinder sama monitornya itu sama gitu loh gambarnya. Kalau misalnya SLR itu biasanya beda. Jadi kayak SLR itu asli, tapi di kamera itu di monitor itu beda. Bedanya gitu doang sih. Sisanya hampir semua sama gitu loh. Tergantung dari kameranya lagi. Cuman bedanya cara kerja pemasukan cahayanya doang gitu loh. Mirrorless langsung, SLR ada cerminnya. Cuman untuk gampang-gampangan sebenarnya gampang mirrorless gitu loh. Lebih lebih apa ya, lebih sederhana mirrorless gitu. Soalnya kan dia langsung ke sensor, cahayamu langsung masuk ke sensor, gambarmu langsung masuk ke sensor gitu sih. Kalau DSLR itu lebih kayak jadul lah, anggapannya jadul. Cuman SLR itu lebih bagus ketika kamu belajar. Jadi kamu bisa explore sih. Itu lebih bagus. Jadi apa ya? Ngelatih sense juga. Misalkan ngelihat histogram tadi segala macam kan biasanya kan di DSLR kamu jangan mode manual gitu kan biasanya ada banyak kan pilihannya terus kamu lihat dari viewfinder kayak gitulah. Itu kalau DSLR itu lebih bisa explore gitu loh. Kalau mirrorless ya sama bisa explore cuman kayak lebih baru aja sih, lebih kayak fiturnya lebih baru aja intinya kayak gitu sih. Oke, next. Nah, ini yang aku ngomong. Jadi cara kerjanya tuh kayak gini. Kalau misalnya mirrorless, dia langsung ke image sensor. Nah, tapi kalau SLR atau DSLR, dia harus mantulin cermin dulu. Nah, dari baru masuk ke sensor. Sisanya cahayanya masuk ke viewfinder. Jadi kayak dibagi gitu loh. Nah, kalau mirrorless itu langsung. Jadi biasanya viewfinder sama monitornya itu sama. Sisanya ya nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Oke, lanjut. Nah, kalau kamera pocket biasanya tuh
udah otomatis semua. Jadi udah paling gampang lah kalau kalian kamera pocket tuh paling gampang biasanya. Soalnya kayak ISO itu langsung ngatur sendiri, kayak udah ada lensanya. Biasanya lensanya langsung nempel gitu loh. Terus habis gitu ya tinggal ngatur-ngatur sendiri, terus bisa mode matic kan juga sama. Cuman dia lebih gampang dibawa, terus lebih kayak enak gitu loh dibawa kemana-mana, kecil segala macem. Tapi ya balik lagi sih kalau kalian emang mau belajar biasanya pakai DSLR sama mirrorless karena apa kalian bisa explore segala macam. Kalau ini biasanya ada ada maksimalnya gitu. Jadi nggak se-fleksibel DSLR sama mirrorless gitu sih. Jadi kayak gitu sih. Jadi tapi kalau pocket ini bagusnya ya itu balik lagi kamu bisa pakai kemana-mana. Kayak kayak anggapannya kamu kayak bawa HP sih, sama aja sih sebenarnya. Apalagi kan iPhone kayak sekarang iPhone 12 segala macam kan kamera udah ngeri-ngeri banget gitu loh. Jadi kayak mendingan kamu bawa HP sih daripada bawa kamera pocket untuk belajar gitu sih. Karena semuanya sama, Matic semua. Matic semua ya, walaupun mode manual tapi Matic semua kayak ya udah gitu doang gitu. Oke, lanjut. Nah, lensa ini ya penting gitu loh, penting buat fotografi. Jadi kayak misalkan kamu harus ngerti gitu loh, jenis-jenis lensa kayak gimana. Lensa tuh ada apa aja sih? Lensa itu jadi beda lensa zoom, lensa fix itu gimana? Itu kamu harus ngerti. Jadi misalkan next ya lanjut. Nah, itu tadi lensa itu sebenarnya kayak misalkan memfokuskan pantulan cahaya. Jadi kayak memfokusin cahaya yang masuk gitu loh. Jadi kayak gambar segala macam itu ngaruh juga di lensa. Jadi lensamu banyak sih ada lensa kan kalau kalian tahu ada yang 50 mm, ada yang 70.200 segala macam. Nah, itu digunainnya beda-beda sih biasanya, beda-beda tergantung dari kegunaan kalian mau gimana gitu sih. Jadi lensa itu sangat-sangat penting lah buat fotografi juga. Salah satu selain kamera. Jadi kalau kamera tanpa lensa pun ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu. Ya, lanjut. Nah itu yang aku ngomong. Jadi beda lensa fix sama zoom. Ya mungkin kalian belum tahu, lensa fix tuh kayak nggak bisa di zoom. Intinya kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa di zoom, dia fix dengan bukaan kayak gitu. Cuman ya bisa ada manual, ada yang auto gitu loh. Jadi kayak misalkan f-nya itu bisa diubah. Ya misalkan ada 1,4 sampai berapa gitu. Atau ya F-nya bisa diubah gitu loh. Nah misalkan kalau zoom itu kayak kamera itu bisa di zoom. Biasanya kayak 20-700 kalau punya Canon 20-700. Nah, itu bisa di zoom sampai 700 mm. Jadi kayak misalkan kayak teropong gitu loh ya. Kamu pernah lihat National Geography yang bawa lensa panjang segala macam. Nah, itu lensa zoom biasanya. Jadi kayak digunainnya buat apa beda-beda gitu loh. Misalkan kamu lagi pengen ngambil sih gambar jauh, ya pakai lensa zoom karena bisa nge-zoom fleksibel gitu. Fleksibel kamu bisa nge-zoom, bisa bukan bisa lebar, bisa nge-zoom, tapi misalnya kamu pakai lensa fix biasanya untuk ya fix gitu video produk biasanya gitu kan dia fix. Jadi nggak pindah-pindah, jadi lebih gampang gitu loh. Itu tergantung dari kalian gunain ini itu gimana gitu loh. Ya misalkan kalian lebih fleksibel mendingan pakai lensa zoom. Tapi kalau misalkan kalian mau udah gampang itu mending pakai lensa fix. Kayak tempatnya jelas itu mending pakai lensa fix gitu sih. Bedanya itu doang sih. Saya ya cuman range focal yang doang kayak misalkan ya di zoom tadi 20-700 kamu sampai 700 ini gambarnya kayak gimana. Nah, itu kayak gitu sih. Oke, lanjut. Nah, yang tadi kita kan sempat bahas F ya, F yang tadi F 3,5 segala macam 5,6, yang F semakin kecil semakin terang. Nah, sebenarnya ngaruh itu di sini. F itu, jadi kalau misalkan F itu dia tuh lebih F-nya semakin kecil, dia kan lebih semakin fokus ke satu titik. Kayak misalkan ini kan F 3,5. Dia belakang background-nya kan ngeblur atau orang-orang tuh ngomongnya apa ya? Oh, bokeh. Bokeh biasanya kan foto bokeh keren segala macam. Ya ini tergantung kegunaan sih. Nah, ini kayak misalkan F22 kan belakangnya lebih kelihatan gitu. Intinya balik lagi sebenarnya teori itu ada. Cuman kayak kalau kalian emang pengen nyoba, aku saranin langsung nyoba, langsung terjun gitu loh di lapangan karena
kamu lebih banyak berkembang di lapangan sih, sama juga kayak aku dulu kuliah juga gitu loh. Jadi kayak misalkan oke, aku dikasih teori segala macam, dikasih teori ini gini 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 gini. Pada intinya kamu harus nyoba lagi di lapangan karena di lapangan pasti berbeda gitu loh dengan teori yang ada. Ya nggak berbeda banget sih, cuman kayak kamu harus muter otak untuk mikir kayak oh kayak gini ya. Oh lebih terang, oh ternyata lapangannya lebih gelap gitu sih. Oh ternyata belakangnya itu jelek. Kadang kan kayak gitu, ada belakangnya di blur jelek gitu loh. Ada yang belakangnya, wah belakangnya bagus, aku mau ngambil sekalian belakangnya deh, otomatis kan F-nya harus gede, ya kayak gitulah. Jadi kalau misalnya teori-teori gini banyak kan kamu harus nyoba dewe gitu loh. Jadi kayak ya contohnya depth of field gini, depth of field gini. Jadi kalau misalnya kamu mau ngambil zona fokus kecil, biasanya kamu F-nya kecilin. Nah, otomatis F-nya kecilin, kan otomatis gambarnya semakin terang. Biasanya shutter speed-nya naikin atau ISO-nya turunin. ISO-nya wis mentok, biasanya shutter speed-nya naikin. Jadi kayak harus ngimbangi yang tadi segitiga exposure tadi. Nah, kayak misalnya ini f5,6. 5,6 masih hasilnya masih kayak gini, cuman belakangnya itu nggak ngeblur, nggak sengeblur 3,5. Nah, kalau misalnya f5,6 otomatis kan dia lebih gelap. Nah, shutter speed-nya turunin lagi ya. Tadi itu 1250. Yang tadi kan 1640. Yang ini 250. Turunin lagi. ISO-nya tetap aja nggak apa-apa. Ini dengan ISO yang sama mungkin bisa gitu loh. Bisa banget ini. Ini semua diambil dengan ISO yang sama gitu loh. Nah, misalkan itu f10 kan makin lebar. Makin sempit bukaannya. Otomatis gambar blurnya kan semakin nggak sebagus yang f3,5. Nah, itu otomatis gambarnya tambah gelap, shutter speed-nya turunin. Jadi shutter speed turun kan tambah terang gitu. Ya, kayak gitulah anggapannya. Jadi yang balik lagi dasarnya di segitiga exposure tadi, kamu harus ngimbangi gitu loh. Sesuai dengan lapangan. Itu sih. Next udah habis ya. Ya udah sih. Udah habis. Oke, sip. Oke, makasih banyak Kak Dika buat materinya. Nah, mungkin makasih banyak Kak Dika buat materinya. Mungkin buat teman-teman yang masih memiliki banyak banget pertanyaan tentang fotografi, bisa langsung aja nulis pertanyaannya di kolom chat Zoom, baik melalui private chat atau ke everyone. Nah, mungkin kita bisa mulai jawab-jawab pertanyaan kali ya, Kak ya. Ini kayaknya udah banyak nih yang ngasih pertanyaan. Mungkin buat panitia bisa share screen. Oh gitu. Iyalah, Oke. jelas dong. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih, Kak. Selamat pagi, Kak Dika. Izin bertanya, Kak, buat beginner, apa ada saran ya, Kak, kamera yang cocok untuk yang masih baru belajar gitu, Kak? Waduh, saran kamera yang cocok. Ya Mm-mm. sebenarnya kalau kamera yang cocok, aku lebih saranin mirrorless sih, karena lebih gampang. Pertama lebih gampang. Ya nggak gampang juga sih, cuman kayak lebih 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 baru kan, dia juga lebih baru segala macam. Cuman kalau kamu mau ke profesional fotografi, biasanya DSLR. Soalnya DSLR tuh biasanya megapikselnya gede. Kalau megapikselnya gede, otomatis gambarmu akan semakin tajam. Biasanya SLR. Hmm. Cuman kalau awal-awal pakai mirrorless dulu nggak apa-apa sih. Cuman kamu mau langsung SLR juga nggak masalah gitu. Nggak ada yang kalau pemula sebenarnya nggak ada sih kata pemula. Kalau kamu nyoba terus ya udah kayak Ya, pemula ya udah pemula tetap bisa jago kok, tenang aja gitu. nah Santai aja. gimana tuh Kak mungkin bisa sharing-sharing nih Kak Dika. Kayak perjalanannya dulu pas pemula gimana tuh? Yang Waduh. katanya langsung bisa, siapa tahu bisa jago langsung gitu. Eh intinya ya balik lagi, intinya banyak nyoba sih. Dulu aku eh ya memberanikan diri untuk misalkan ya ngontak temenku, kamu mau nggak tak fotoin gitu. Akhirnya aku belajar dari situ, foto model segala macam. Atau kamu punya nggak produk yang mau tak fotoin gitu. Biasanya aku kalau misalnya di bidang fotografi lebih kayak gitu sih. Jadi kayak lebih awal-awal kayak beraniin diri untuk ngambil project atau ikut orang, biasanya gitu sih untuk profesional. Kalau misalkan untuk belajar ya itu
dari teman-teman kalian aja gitu loh. Kayak misalnya teman kalian ada yang ganteng, apa ada yang cantik, Wadidaw. ada yang fashionnya keren. Nah, itu biasanya foto aja udah. Nggak Waduh, boleh banget apa-apa. nih Kak Dika kan fashionnya keren banget gitu Kak, Nggak, kan anak DKV gitu. Boleh kasih tips lah nanti. nggak gitu, nggak gitu. Kalau Tapi ini sih Kak, maksudnya hmm, kayak kalau dari FK sendiri nih, apalagi dari AMSA itu, banyak banget kayak lomba-lomba tentang fotografi dan juga videografi nih Kak. Mungkin bisa kasih tips gitu. Mungkin kan kita sebenarnya nggak selempeng-lempeng itu juga ya Kak, buat kayak mengasah bidang fotografinya ini. Mungkin ada tips dari Kak Dika nih, biar apa ya, bisa paling nggak bisa memenangkan lah sekali gitu, atau mungkin nyoba nyoba apa namanya, ikutnya itu hasilnya nggak terlalu jelek gitu, nggak malu-maluin lah kalau mau ikut kompetisi fotografi gitu. ya, ya, ya. Sebenarnya kalau ikut lomba ya, eh paling penting satu, baca brief. Itu yang penting. Jadi kayak brief yang dikasih itu bacaan baik-baik. Jadi kayak misalkan briefnya apa ya, eco green, itu bacaan baik-baik. Bacaan baik-baik, cari pemikiran yang orang lain jarang mikir. Biasanya gitu sih kalau kamu Wih, mau menang. Kalau kamu mau jadi yang beda, biasanya kayak harus stand out kan. Otomatis cari bener-bener yang kreatif gitu loh. Yang biasa eco green biasanya kan orang tentang plastik segala macam, daur ulang segala macam. Nah, kamu misalkan heeh. cari yang baru, sesuatu hal yang orang lain Kalau jarang misalkan bahas. kayak fotonya pecel lele gimana tuh, Kak? Oh, kok pecel lele tuh. Ya, ya Eco kayak green gitulah. gitu ya? Anggapannya kayak gitulah. Terus abis itu didukung dengan referensi yang kalian punya. Jadi misalkan kalian Mmm, mau foto model, kamu pun harus punya referensi karena referensi itu penting. Kayak referensi banyak sih. Jadi kayak referensi pose, referensinya baju atau apa kayak biasanya wardrobe segala macam, stylist, referensi angle itu banyak sih. Jadi kalian harus punya itu juga gitu. Kalian gabungin itu semua nanti ya menang atau enggaknya balik lagi itu kayak bonus dari yang di atas sih. Sisanya oh, kalian harus mantap. berusaha gitu. Oke, Kak, ini ada yang nge-PC aku barusan banget nih. Kak mau tanya, bagaimana cara pengambilan foto biar komposisinya yang diambil itu pas gitu, biar kelihatan rapi setidaknya? Oh, oke, oke. Biasanya tuh orang paling gampang tuh uh, ada namanya rule of third. Ya, rule of third. Jadi gini, biasanya kamera itu kan ada grid-nya ya. Gimana ya? Mhm. Grid-nya satu dua gitu. Jadi ada 6 kotak gitu lah. Nah, biasanya kalau rule of third itu biasanya di garis sentuhan gini, itu kanan atau kiri gitu. Itu biasanya rapi. Itu biasanya kayak gitu atau di tengah, center. Jadi kayak biasanya kayak bentar tak cari no gambarnya ay ben ben Oh gitu, mau enak. di-share screen Kakak? Kalau misalkan mau di-share screen nih, kita stop share dulu nih. Boleh 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 bentar tak share screen Oke, aja biar buat enak, panitia mungkin bisa stop share dulu. biar gampang. Aku masih disable to Oh iya, share bentar screen. ya Kak ya. Nggak boleh Tadi, nggak. waduh, pas banget nih tadi untuk pertanyaan kedua. Nggak tahu nih Kak Dika sempat baca atau enggak. Ada yang nanya nih Kak, selamat pagi Kak, izin bertanya. Gimana nih Kak caranya untuk melatih taste kita dan mungkin pengambilan angle juga itu pas banget tadi Kak Dika kan juga nyinggung angle tuh, boleh banget sekali Hmm. dijawab Kak. Oh, kalau ya aku bahas itu dulu ya, angle segala macam ya. Oh boleh. Sebenarnya balik lagi kalau angle apa ya, angle terus misalkan cara kamu ngambil foto, itu nggak ada yang salah sebenarnya, balik lagi karena seni itu bebas. Jujur aja seni itu bebas gitu. Cuman tergantung kamu mau jadi fotografer yang kayak gimana. Itu yang pertama sih. Itu yang harus kalian punya. Jadi misalkan karena kebutuhan foto produk, foto model, foto pemandangan itu semua beda. Nah, kalau kamu udah ngerti, misalkan aku pengen beauty shot nih, foto-foto sing model, foto-foto cewek-cewek ayu. Nah, Hmm. cari referensi. Misalkan referensi temanya apa, itu referensinya cari dulu. Misalkan temanya earth tone lah atau Korean segala macam, itu cari dulu temanya, referensinya. Akhirnya kalau kamu udah nemu tujuanmu kemana, itu cari referensi. Biasanya aku nyari kayak gitu. Jadi kayak bukan meniru, tapi
buat itu sebagai kayak patokan. Bedanya meniru sama patokan. Jadi ada patokannya, oh kayak gini sih yang bener. Aku nyoba kayak gini gitu loh. Jadi kayak bukannya niru fotonya gitu loh, cuman dalam arti itu sebagai kayak referensi doang gitu loh. Sisanya kamu harus eksekusi sendiri, kayak banyak sih, kompleks sih. Jadi misalkan kamu cara ngambil angle itu misalkan dari ngaruhin juga ke cahaya. Misalkan matahari itu kamu membelakangi, itu kan jadi kayak backlight gitu. Gambar apa objeknya jadi gelap, itu juga ngaruh gitu loh. Jadi banyak sih. Jadi kalau misalnya angle segala macam itu tergantung dari referensi. Untuk bangun tes itu yang banyak-banyakin moto, banyak-banyakin lihat orang moto juga, hasil orang foto gimana. Jadi kayak kamu foto pertama kali, terus kamu mau post di Instagram itu nggak usah malu sih sebenarnya. Kayak kamu ya udah belajar aja. Nanti orang mau ngomong apa, fotonya kok kurang ya segala macam, ya nggak masalah gitu. At least kamu belajar gitu. Ketika kamu foto terus, nanti kamu kelihatan kok perkembangannya, pasti kamu ngeliat sendiri. Oh, ternyata dulu fotoku pertama sama fotoku sekarang itu beda. Jadi aku lebih ngerti, oh ini lebih bagus, ini lebih bagus. Dan proses itu diiringi juga referensi, kamu belajar kamera juga gitu loh. Jadi ada prosesnya, nggak masalah kok. Gitu. Berarti kayak banyak aspek ya Kak ya, buat menentukan kayak angle yang pas tuh Iya, gimana iya. tuh banyak banget ya aspeknya. Banyak Dan juga banget. buat teman-teman sendiri sih, boleh banget lah ya Kak, kalau misalkan kayak buka account, apa namanya, account fotografi sendiri gitu, coba-coba lihat buat portofolio tuh bagus banget lah ya Kak mestinya ya. Iya, iya. Nggak apa-apa itu mah, nggak, santai aja. Nggak usah Oh takut iya, dihujat lah intinya. waduh, Kak Dika, ini udah Oh iya, iya. di-allow nih buat share screen-nya, mungkin Kak Dika boleh share screen? Jadi kalau komposisi, udah kelihatan belum share screen-nya? Ini ya? Oke, ini udah. Nah ini yang aku ngomong rule of third tuh kayak gini sebenarnya. Kayak ini kan ada grid segala macam kan. Biasanya kayak gini. Ini ada gridnya. Nah biasanya rule of third itu di sini, di titik kiri yang ketemuan sama yang kanan biasanya kayak gini. Terus kayak gini. Rule of third. Terus kayak gini. Kalau misalnya ini foto video sama sih kayak gini. Kayak kanan kiri. Nah atau lihat komposisinya bisa di tengah kayak gini. Biasanya rule of third kayak gitu. Main grid sih lebih tepatnya, sorry kalau rule of third. Kayak misalnya kayak gini. Ini lebih ke film sih tapi fotografi. Kayak gini. Ini lebih kalau komposisi akan jadi lebih bagus gitu. Misalkan teorinya ya kayak gitu. Kayak gini. Kayak gini. Nah, lihat contoh fotonya pakai rule of third. Jadi kayak pas di titik-titik yang gridnya itu. Gitu. Terus Gimana Kak? Mungkin bisa dijelasin ulang kali ya Kak, yang tadi yang kayak patokan-patokannya itu yang mana aja gitu. oh sih kalau gitu gini aja. Bentar. Nggak kelihatan ya mouseku ya? Kelihatan sih kayaknya. Kelihatan Kayaknya ya? kelihatan deh. Sip. Kelihatan kok. Kelihatan ya? Oke. Mm-mm. Jadi gini. Contohnya aja kayak gini ya. Ini ya. Ini biasanya patokannya tuh di sini. Kelihatan nggak mouseku? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, biasanya objek itu ditaruh di kiri, di sini, apa di sini. Itu kan jauh lebih rapi. Biasanya tergantung dari tempatnya lagi. Kayak Pas misalkan gimana tuh Kak? kayak gini. Tuh. Dia lebih kayak komposisinya lebih bagus gitu. Tergantung, tapi nggak ada atau mungkin kamu mau, biasanya kalau foto model biasanya sih banyak kan di tengah center. Soalnya biasa kalau foto model itu kan harus fokus ke modelnya gitu loh. Kayak aku kasih Oh, contoh. Bentar, aku kasih contoh. Aku pernah moto oke. orang. Mantap. Ya. Keren banget sih Kak Dika nih. Sering banget foto-foto orang nih. Ya dari kalau itu sebenarnya kayak ya nyoba balik lagi kan, aku juga sama-sama belajar gitu loh, kayak sampai sekarang pun aku masih belajar gitu loh. Jadi kayak jangan takut aja untuk nyoba hal-hal baru gitu loh. Intinya kayak gitu sih. Sebentar, tak cariin foto.
Wait. Ya, misalnya contohnya ini aja deh. Bentar ya. Maaf lama, sabar. Santai-santai Kak, nggak apa-apa. Krukir. Kayak gini. Ini kan rata tengah ya, portrait biasanya Oh rata tengah iya. segala macam. Nah, itu komposisi yang bisa lumayan. Jadi kayak anggapannya tuh nggak semua rule of third juga. Kalau biasanya foto model sih fokus tengah, soalnya biasanya harus fokus ke modelnya segala macam. Ini pas aku nyoba-nyoba kamera gitu, jadi kayak trial and error lah gitu loh. Jadi nggak semuanya foto itu kalau misalkan kamu sekali jepret itu bisa langsung bagus ya enggak. Jadi kalau misalkan kalian hunting foto ya kadang beberapa foto itu kayak aduh kurang ya. Banyak kurangnya tapi ada beberapa sih oh ini bagus deh gitu sih. Jadi kayak Gimana tuh Kak nentuinnya? Kayak apa nih? Kayak yang kurang atau kayak memperbaiki nih? Kok kayaknya ada something missing nih, apa gitu? nah itu Gimana? biasanya tergantung referensimu lagi. Jadi tesmu lagi itu. Intinya kayak gitu sih. Jadi gunanya referensi sebenarnya kayak kalau udah kamu punya referensi kayak kalau kurang apa enggak itu balik lagi ke kamunya sendiri. Kalau aku ya, kalau menurutku kalau foto kurang apa enggak itu tergantung kayak ya kamu sering lihat referensi apa otomatis pasti ngikutin gitu. Maksudnya dalam arti kayak referensi kurang lebih kayak gitu. Jadi standarnya udah beda ketika kamu punya referensi banyak gitu. Dan apa yang kamu mau. Soalnya biasanya orang moto itu kayak udah nyiapin semua. Kamu mau look kayak gimana gitu. Kayak misalkan kamu jadi foto kayak gimana gitu. Biasanya udah disiapin semua. Jadi kayak ya foto nggak sekedar foto lah, intinya nggak sekedar jepret. Kadang fotografer tuh harus nyiapin kayak baju segala macam. Nah itu. Jadi kayak cara nentuin kurangnya atau enggak biasanya ya cuman fokus apa enggak mukanya, terus kayak terang apa enggak, terangnya bener apa enggak, keterangan apa kegelapan. Ya tadi kayak 3 hal dasar itu dulu gitu. Goyang apa enggak itu yang penting sih. Biasanya gitu fotografer milih foto. Sisanya pasti udah sesuai konsep sih. Jadi kayak nggak ada fotoku kurang, nggak ada sih. Kalau udah disiapin pasti nggak ada yang kurang sih. Intinya kayak gitu. Kalau misalkan foto sendiri tuh ada kayak style-stylenya gitu nggak sih Kak sebenarnya? Iya. Banyak style itu banyak kayak temenku tuh ada foto monokrom. Jadi dia benar-benar hitam putih. Main moodnya di hitam putih segala macam. Ada yang landscape fotografi. Dia nggak fotonya bagus pemandangan segala macam. Terus ada yang ya apa ya wedding. Ada yang produk gitu loh sih banyak ada yang fotografi ya balik lagi seniku bebas sih intinya kayak gitu sih jadi kayak tergantung kamu maunya gimana itu terserah kamu gitu loh kalau menurutku bagus apa enggaknya itu ya tergantung dari apa ya dasar-dasar tadi tok gitu loh jadi misalkan ya tadi fotomu kegelapan itu nggak bagus fotomu keterangan itu nggak bagus tapi misalkan fotomu apa ya maksudnya kayak fotomu kayak jepret udah nyoba model segala macam itu menurutku ya udah belajar udah bagus gitu loh jadi kayak nggak usah takut bagus apa enggak gitu. Yang penting pede dulu intinya kayak gitu jadi yang penting pede dulu jadi kayak misalkan kamu mau jadi fotografer kayak apa ya lanjutin aja kayak misalkan mau monokrom ya udah lanjutin monokrom aja cara referensi yang monokrom gitu sih. Oke, mungkin sekarang bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak ya. Mungkin Ya buat boleh. panitia bisa di-share screen. Nah, ini ada pertanyaan ketiga nih, Kak. Pagi Kak Dika izin bertanya, bagaimana nih pendapat Kak Dika mengenai kamera iPhone yang dari tahun ke tahun selalu diimprove dan kalau tidak salah sekarang udah diklaim setara dengan DSLR nih. Apakah untuk fotografer cukup hanya menggunakan kamera iPhone saja nih? Apa kita masih perlu menggunakan kamera DSLR? Dan apa kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing kamera tersebut nih, Kak? Sip. Nah, pendapat mengenai kamera iPhone yang dari tahun ya kalau misalkan diklaim setara mungkin bisa dibilang ya fiturnya iya. Cuman kalau misalkan apakah fotografer cukup untuk menggunakan kamera iPhone saja?
ini aku nggak setuju karena biasanya kamera DSLR itu megapikselnya lebih gede. Balik lagi kayak kamu foto di kamera sama foto di kamera sama foto di HP biasanya bedanya ketika kamu cetak foto itu gede. Jadi kayak Hmm. gede kayak pikselnya itu lebih 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 apa ya? Lebih tajam di kamera DSLR menurutku ya. Tapi tergantung kamera DSLR yang mana dulu gitu loh. Jadi misalkan kamu bandingin iPhone 12 sama 500 misalkan kamera lama 60D itu mungkin ya sama gitu loh. Cuman kamu bandingin iPhone 12 sama 1D kamera Canon 1D itu ya mending pakai kamera jelas karena gambarnya pertama lebih tajam. Itu yang pertama. Terus kalau kelebihan kekurangan ya kelebihannya iPhone tuh cuma satu karena kita nggak usah repot. Jadi misalkan kamu Praktis ya, mau Kak. kamu mau foto segala macam tinggal pakai HP cekrek dan hasilnya udah bagus gitu loh. Cuman kekurangannya menurutku sih kekurangannya iPhone apa ya? Kekurangan iPhone gak ada sih, mahal soalnya. Waduh. Mahal kekurangannya. Kayak HP-nya sempurna. Tapi enggak lah. Maksudnya kalau misalkan kalian emang pengen belajar foto, aku saranin tetap DSLR karena sampai sekarang pun biasanya profesional fotografer nggak ada yang pakai ke kamera iPhone 12 sih biasanya gitu sih. Jadi kayak berarti kan otomatis belum bisa menggeser gitu loh. Karena balik lagi kamera DSLR akan lebih tajam dari iPhone. Mungkin dari tulisan atau mungkin dari data iPhone nulis kayak megapikselnya hampir sama segala macam. Tapi pada intinya karena sensor kamera itu lebih gede jadi nggak mungkin nyamain kamera sih iPhone gitu loh. Jadi mungkin kelihatan di HP sama, cuman untuk ya itu balik lagi kamu lihat di monitor, di TV itu pasti beda. Pasti lebih tajam ketika kamu pakai kamera SLR gitu sih. Hmm. Gitu. Terus Kak, kalau misalkan SLR nih kan banyak banget nih merek-mereknya. Itu apa ada bedanya nggak sih Kak? Kayak Canon sama Sony kayak atau sama Nikon kayak gitu-gitu? Kalau bedanya sih cuman masalah fitur sih. Jadi misalkan masalah fitur kayak Canon punya ini gitu, tapi Sony nggak punya yang dipunya Canon. Tapi Hmm. Canon itu punya yang nggak dipunya Sony. Cuman kayak gitu doang sih bedanya. Sisanya tuh sama lah, kurang lebih tuh sama. Kayak misalkan untuk Canon, Sony, Fuji biasanya sama. Cuman orang banyak kan kalau foto pakai Canon karena Canon itu pertama udah terkenal sih, udah terkenal untuk foto dan juga megapiksel kalau nggak salah ya megapikselnya lebih gede kayak lebih Oh, lebih tajam aja sih kalau Canon. Nah, cuman bedanya itu biasanya warna. Warna itu kayak misalkan Sony itu punya warna sendiri. kayak gimana tuh? Aduh, jelasinnya sebenarnya susah sih. Mungkin Sony itu lebih kayak warnanya itu lebih puyeh. Puyeh itu gimana ya? Puyeh. Pecat, punya apa ya? Bahasanya kayak gimana ya? Puyeh itu lebih kayak agak coklat. Agak coklat. Oh, oke. Kalau Kayak warm misalkan gitu ya Kak ya? ya, kalau misalkan Canon biasanya itu lebih saturasinya lebih tinggi. Jadi warnanya lebih naik gitu loh. Biasanya Canon. Canon sama Fuji kalau nggak salah saturasinya lebih tinggi. Nah, Sony biasanya saturasinya lebih rendah gitu. Cuman kayak gitu doang sih beda kayak warna-warna gitu doang. Sisanya ya sama lah sisanya kayak kekuatan kamera, maksudnya apa ya? Kayak bagus enggaknya itu sama semua. Kalau Tergantung harganya kekuatan ya. kamera, waduh. Harganya ya. Kalau Iya sih. misalkan kamu bandingin Canon di bawah sampai Sony di atas ya beda gitu loh. Beda. Cuman kalau misalkan harganya setara itu biasanya sama. Cuman beda warna doang sih. Selama ini aku pakai itu ya cuman beda warna doang karena Canon itu saturasi lebih tinggi. Gitu sih. Ada harga, ada barang ya intinya ya Kak. Iya, kayak gitulah. Tapi kalau misalkan yang tadi kekuatan kamera tuh apa sih Kak? Kekuatan kamera gitu kayak misalkan gimana ya? Kayak Tahan banting kah atau enggak gimana? durability kayak misalkan kayak misalkan sensor segala macam terus misalkan shutter count itu biasanya cekrek gitu loh biasanya yang Oh, ada bunyi heeh. cekrek itu shutter count itu beda-beda terus habis itu daya baterai itu beda-beda gitu loh
kayak kalau aku ngomong tahan kamera biasanya gitu sih, tahan kamera itu kayak daya daya baterai, kayak baterainya berapa lama itu ngaruh itu kalau misalnya kamu foto terus di outdoor, kamu cuma punya baterai satu ya kamu harus benar-benar mikir gimana caranya satu baterai itu bisa jadi 1 harian gitu sih. Itu Wih, penting juga. emang kalau misalkan satu baterai itu biasanya tahan berapa lama, Kak? Beda-beda sih, biasanya bisa ya satu photoshoot ya bisa sih, kalau foto emang satu photoshoot bisa. Kayak misalnya 2 jam itu masih sangat bisa, 2 jam, 4 jam itu masih sangat bisa. Kalau misalkan foto, kalau misalkan video itu ya susah, jadi harus bawa 2 baterai minimal gitu sih. Kalau Oh, foto biasanya satu baterai cukup sih. Aku pernah satu baterai satu sesi 4 jam, ya masih ih, cukup gitu, masih mantap cukup. sih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Ya boleh boleh. Banyak ya? Keren Banyak keren. dong. Wah, ini ada dari Erzi. Pagi Kak, hal-hal apa aja sih yang perlu dipertimbangkan buat beli kamera mirrorless? Mungkin pemilihan mereknya juga kali ya Kak, sama kayak yang tadi gitu mungkin. Hmm, Atau mungkin fitur-fiturnya juga boleh sih. Gimana tuh Kak? membeli kamera mirrorless ya. Membeli kamera mirrorless apa ya pertimbangannya? Nggak ada yang Eh dipertimbangkan. Harga harga, mungkin ya. harga ya mungkin Pasti. harga, mungkin harga. Jadi kayak misalkan kayak kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan masalah fitur atau bagus enggaknya itu balik ke harga sih. Jadi kayak misalkan kalau foto tuh eh apa ya ngomongnya ya, kalau foto kayak misalkan ke video aja, kalau misalkan video itu misalkan A6500 sama A7 yang lama ya, Sony A7 yang lama itu sama-sama mirrorless, cuman keuntungannya A6500 dia punya ini bisa 120 fps gitu, jadi bisa slow mo segala macam kayak gitu sih. Lebih tepatnya kalau kamu mau beli kamera kamu harus baca spesifikasinya, intinya itu. Benar-benar harus baca. Jadi kamu harus ngerti spesifikasi kamera karena semua kamera itu pasti beda-beda spesifikasinya, beda-beda jauh. Cuman balik lagi kamu butuhnya yang kayak gimana itu kamu harus cari. Jadi misalkan ya balik lagi sih kayak megapikselnya gede atau kamu mau kayak gimana, mau yang compact segala macam itu tergantung kamu mau gimana. Cuman kalau hal yang perlu dipertimbangkan ya pertama pasti harga karena harganya beda-beda, kemudian spesifikasi sih kamu harus baca. Itu sih. Gitu ya Kak. Berarti Mhm. kayak kalau misalkan buat fitur-fitur kayak yang bisa membantu gitu ada nggak sih Kak sebenarnya? Kayak yang Kalau bisa membantu buat kayak beginner gitu apa sih biasanya? Wah, kalau fitur-fitur yang membantu buat beginner sih aku Nggak ada. nggak pernah Nggak ada ya? nyaranin ya pakai iPhone. Oh Cuman kalau gitu. iya soalnya balik lagi aku ngomong karena beginner itu menurutku ya cuman di awal doang. Ketika kamu udah pernah nyoba foto, kamu bisa jadi expert dengan apa ya, dengan jangka waktu yang orang nggak tahu gitu loh. Kadang besok kamu bisa jadi expert gitu loh. Jadi kayak semakin banyak kamu nyoba, semakin ini sih, semakin semakin bagus karena nggak ya balik lagi kalau kamu jadi jago atau kamu mau menguasai satu hal, kan nggak ada jalan pintas. Kamu harus coba satu-satu gitu sih. Mhm. Aku sih gitu sih. Jadi aku nggak pernah nyaranin kayak Kalau untuk beginner kayak kasihan banget beginner ini harus digampangkan gitu. Kalau misalkan beginnernya harus satu jalan sama kita ya kenapa enggak yang udah pernah gitu loh. Menurutku ya kan jalannya sama terus habis itu kayak mungkin sing beginner sekarang itu bisa lebih jago dari misalkan aku sekarang gitu loh. Jadi kayak hmm, nggak ada nggak ada tips sih, patokannya gitu iya ya. nggak ada patokan juga sih, nggak ada patokan. Iya. Kalau misalkan nih Kak, Mm-mm. aku mau nyoba fotografi nih, tapi aku nggak punya modal nih, nggak punya modal beli kamera. Aku coba pakai kamera handphone dulu, terus habis itu nanti mungkin at some point udah nabung nih beli beli kamera gitu. Apa sih Kak perbedaan yang kayak signifikan banget dari foto pakai handphone, terus habis itu tiba-tiba ganti ke kamera gitu? Oh, oke. Perbedaan yang signifikan biasanya ya di iPhone tuh, ntar tak buka iPhone tuh. Yang perbedaan signifikan yaitu kamu bisa ngatur ISO, shutter speed, eh apa tadi ISO, shutter speed, terus misalkan lensa bukan lensa yang tadi f segala macam.
Terus kamu bisa oh ya, sama ada fitur namanya white balance. Jadi white balance tuh kayak kamu fotonya mau lebih ke cool apa lebih warm. Nah, di iPhone kan kamu nggak bisa ngatur itu. Nah, di kamera itu bisa. Di kamera itu bisa. Terus habis itu bedanya untuk pemilihan lensa, karena lensa kamu beli SLR pasti beli lensa itu beda-beda. Kalau di iPhone kan ya cuman bisa zoom segala macam kan, gitu loh. Jadi kayak beda-beda itu sih perbedaan yang signifikan itu paling. Kamu bisa lebih kayak explore intinya. Kalau 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 iPhone kan sama kayak kamera pocket ya sebenarnya. Cuman ada mungkin yang di iPhone tuh kayak aplikasi-aplikasi yang bisa kayak fotonya itu kayak benar-benar diatur. Misalkan nggak usah iPhone sih. Apa ya? Semuanya. Asus kayak gitu juga ada aplikasinya gitu. Jadi bisa ngatur ISO segala macam, cuman balik lagi. Kalau misalkan hasilnya bakal lebih bagus SLR karena megapikselnya lebih gede. Lebih tajam lah. Aplikasi tuh kayak maksudnya kayak Visco yang kayak Snapseed atau apa itu kan? Yang kayak Kalau buat edit-edit gitu kah? Atau kayak enggak apa buat sih? foto, bukan buat Oh, buat editnya. foto. Buat fotonya. Jadi kayak dia tuh ada kalau di Asus temanku tuh waktu itu pakai aplikasi namanya apa gitu aku lupa. Dia tuh bisa kayak jadi kayak kameranya itu bisa ngatur shutter speed sama ISO kalau nggak salah. Aku Ih, lupa. keren juga ya. ISO ya pokoknya tapi F-nya nggak bisa diatur karena F-nya kan pasti matic gitu loh. Pasti apa kayak auto F-nya. Sisanya ya dia bisa ngatur. Cuman ya gitu balik lagi, cuman nggak bakal sebagus kamera, sih. Lah aku tetap mending mending pakai kamera sih lah foto. Gitu. Walaupun kayak mirrorless gitu ya kayak. Maksudnya kayak ya kayak gitu Maksud, sih. Maksudnya kayak walaupun mirrorless masih lebih mending kamera gitu ya Kak, iya, daripada walaupun handphone. mirrorless ya mending kamera, lebih jauh lah. Kalau misalnya sama HP, ya jujur-jujuran aja, aku tetap ngomong kalau disandingin sih, ya oke mungkin bisa dikit-dikit lah. Cuman untuk lebih bagus aku lebih masih megang kamera mirrorless. Kecuali pocket ya, mirrorless sama SLR masih di atas iPhone sih, kalau menurutku. Kalau pocket setara. Kalau pocket soalnya setara, soalnya sama-sama kayak Ah, matic segala macam gitu loh. Gitu sih. oke, oke. Nah, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Halo. Panitia mungkin bisa di next untuk pertanyaan selanjutnya. Ntar ya Kak, kayaknya masih ada gangguan. Oh, Iya, ini gak udah. apa-apa, santai. Dari Anonymous nih, dari peserta. Selamat pagi Iya. Kak Dika, izin bertanya, kalau kamera analog itu apa? Konsepnya sama seperti 3 kamera yang udah dijelasin sama Kak Dika sebelumnya. Ya, mungkin apa bedanya kali ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, kalau kamera analog ya. Aku lumayan nggak menggeluti kamera analog ya. Jadi setauku aja ya. Kalau kamera analog itu ya dengan sesuai namanya analog itu biasanya lebih manual. Tapi kayak misalnya gini, kalau kamera analog pertama kamu harus pakai roll film kan biasanya. Roll film Mm-mm. itu bedanya. Kayak misalkan kamu harus beli roll film, kamu masukin film, apa ya, hitungannya ngokang gitu baru jepret. Terus abis gitu biasanya kalau analog itu nggak ada, kalau nggak salah itu nggak ada beda-beda. Kadang ada yang nggak ada fitur ISO-nya. Kalau nggak salah aku lupa. Terus kayak ada yang nggak ada punya shutter speed. Jadi kayak karena itu kamera analog karena kayak jadul, otomatis kan nggak secanggih sekarang, intinya gitu. Mm-mm. Cuman cara-cara moto segala macam itu semua sama sih. Kayak masuk ke ya sama kayak SLR cuman lebih lama gitu aja sih. Kayak misalkan kadang shutter speed-nya nggak ada, kadang ngaturnya itu jadi kayak manual gitu. Kadang cuman Hmm. cuman F doang itu kayak dari lensa saya itu ada gitu, ada kameranya gitu. Jadi kayak setiap kamera analog beda-beda soalnya yang kamera yang ada sekarang itu lebih kayak gabungin semua yang dulu terus jadi satu, terus jadi lebih kompleks, lebih lengkap gitu sih. Gitu sih. Kalau kamera Kalau analog gitu. kamera analog sendiri hasilnya Mhm. beda nggak sih Kak sama Oh, kamera yang beda. kayak DSLR sama gitu? Beda. Karena kamera analog pertama kan sensornya lebih lama kan. Otomatis kayak gambar yang dihasilkan itu lebih tergantung filmnya lagi. Jadi itu balik lagi tergantung filmnya lagi. Kalau film itu beda-beda. Jadi merek ini atau tipe ini itu beda-beda. Kalau film
Kalau sekarang kan gampang kan ngatur warna itu tinggal di kamera atau di kamera lah. Ngatur warna di kamera, bukan di editing, di kamera. Nah, kalau analog dia nggak bisa ngatur warnanya dari pemilihan roll film. Oh, Jadi roll filmnya itu beda-beda. Itu lebih 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 rumit lagi. Tapi kompleks juga ya, Kak, ya? iya, jadi misalnya roll film Kodak itu warna kayak gimana, kamu harus tahu gitu loh. Kalau misalnya mau mainan kamera analog. Nah, temanku kan ada yang mainan kamera analog. Jadi kayak beberapa roll film yang dia punya dan harga roll film untuk sekarang itu lumayan lumayan tinggi lah. Maksudnya ya nggak murah, nggak mahal, cuman lumayan tinggi doang. Terus kayak gitu sih, kalau misalkan dari analog susah di situ sih. Sisanya ya lebih lebih manual aja, lebih jadul aja. Cuman kata orang-orang sekarang sering pakai kamera analog karena kan model foto sekarang kan kayak lagi hits itu vintage vintage segala macam. Hmm, Jadi kayak kalau mau pakai kamera analog itu lebih masuk kayak warna vintage-nya bener-bener vintage, paham gak sih? Bukan mhm, buatan. Karena beda mhm, mhm. vintage buatan sama dengan kamu pakai roll film yang lama itu beda, beda jauh gambarnya. Berarti ini kalau misalkan mau jump ke kamera nih, Kak Dika lebih saranin kayak yang digital yang dia kayak DSLR mirrorless dulu baru ke analog atau langsung ke analog aja boleh nih? Hmm, untuk itu ya. Sebenarnya aku nyaranin ke SLR dulu. Ya, SLR dulu atau mirrorless dulu. Saranin ke situ karena ya eman-eman gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kamu nggak latihan, nggak punya reference, nggak punya sense, terus kamu pakai kamera analog, kamu harus beli roll, 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 roll terus itu ngabisin banyak duit. Jadi kayak mendingan kamu Hmm. latihan dulu di SLR. Kalau kamu mau main kamera analog ya monggo silakan. Tapi at least kamu udah bisa foto. Maksudnya udah sering foto gitu loh. Jadi at least kamu nggak banyak buang duit untuk beli roll yang gagal gitu loh. Soalnya kadang ya itu kalau misalnya kamera analog kita kan nggak bisa ngelihat hasilnya kayak gimana. Otomatis harus cuci dulu baru ngelihat. Nah, nyoba Oh. pertama biasanya kamera analog pas nyuci, lu kok hitam, lu kok putih semua, biasanya itu kayak ya itu overexposure, Oh. kebakar gitu segala macam. Jadi kayak Mhm, mhm. mending kamu nyoba SLR dulu, banyakin nyoba-nyoba SLR atau mirrorless, cekrek, baru pindah mau analog ya terserah gitu loh. Ini ada yang nanya nih, Kak. Mungkin pertanyaan lanjutan kali ya. Ya. Permisi Kak, mau nanya, apabila pakai kamera digital terus pengen hasilnya seperti analog tuh apa ada caranya atau mungkin nggak ya sih, Kak, untuk dapat hasil yang seperti itu? Kamera digital untuk jadi kamera, ya bisa sih, editing pasti. Mhm. Editing itu pasti sih. Kayak misalkan kamu mau kayak gitu, edit edit aja. Sebenarnya paling gampang tuh ngedit sih. Cuman kalau misalkan langsung ya, kalau langsung dari kamera kayaknya nggak bisa deh. Kalau kamu mau hasilnya kayak kamera analog, karena kan kamera analog balik lagi dia nyetaknya langsung di film, warna filmnya beda-beda gitu loh. Kalau misalkan di kamera cekrek, jadinya langsung kayak kamera analog kayak wis nggak bisa sih. Kalau misalnya di editing Kalau mungkin bisa. kalau misalkan hasil editan sama yang analog aslinya tuh beda nggak sih, Kak, hasilnya? Kayak yang, ini foto hasil editan nih, kayak di vintage-vintage-in atau kayak Oh iya disepertikan iya. analog, sama yang asli analog gitu. Nah itu kalau kamu emang jago ngedit biasanya sama, kayak Wih, kelihatannya dikit. Klik kamu jago ngedit bener-bener jago, maksudnya bukan bener-bener jago ya, maksudnya kamu bener-bener ngeditnya tuh ngelihat jadi ngelihat sambil sambil ngelihat foto analognya referensimu itu oh kamu gitu. ngedit itu bisa sama, bisa sama. Cuman itu kalau misalkan biasanya bedanya dikit-dikit doang sih. Cuman kayak kalau kamu ya makanya itu untuk sampai jago ngedit itu biasanya ya butuh waktu yang lama gitu loh. Jadi kayak efektivitas waktu aja kayak lama untuk ngedit. Ngedit itu nggak gampang. Ngedit itu nggak gampang. Jadi kayak naikin exposure, turunin exposure segala macam itu beda lagi nanti teorinya beda lagi. Itu di luar dari kamera-kameraan karena Oh, editing sih. Cuman kayak kalau kamu ngomong bisa ya bisa. Masih bisa gitu loh. Jadi kayak dimirip-miripin itu masih bisa. Tapi berapa lama kan kita nggak tahu atau sejago apa yang edit kita nggak tahu gitu. Gitu sih. oke. Maaf Kak, tadi agak nge-lag nih aku. Nggak nggak apa-apa nggak apa-apa. Bentar, aduh jadi lupa nih mau nanya apa. Tapi, mmm,
Kalau misalkan editing sendiri nih dari Kak Dika, pengalamannya tuh kakak biasanya edit sendiri atau dieditin orang sih? Oh, aku biasa kalau ngedit foto ngedit sendiri karena aku lebih tipe orang yang apa ya, lebih seru nyoba. Oh gitu. Kalau aku lebih tipe orang sih kayak gitu sih. Jadi kayak ya walaupun aku awalnya nggak ngerti, aku nonton YouTube, aku coba. Aku nonton YouTube, aku nyoba. Jadi kayak ya balik lagi kalau kamu mau dapat banyak pengalaman biasanya banyak nyoba sih. Banyak gagalnya juga sih, banyak gagal. Selama ini kayak ngedit diomong jelek ya ya udah biasa gitu loh, kayak udah terima aja gitu. Namanya juga belajar kan, kita kan nggak ada yang tahu kita sampai di mana gitu. Cuman ya balik lagi kamu ya ya kalau editing ya mending dewe lah, ngapain jokin orang kan. Oh gitu. Heeh, mending dewe lah. Kayak semakin kamu ngerjain semuanya dewe, kayak semakin kamu detailing untuk karyamu sih sebenarnya kayak gitu sih. Gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Untuk panitia, mungkin bisa di next. Oke, mungkin kayaknya nge-lag nih ya panitianya. Oh, ini udah. Oke, ini pertanyaan dari Vira nih, Kak. Selamat pagi, Kak Dika. Aku mau bertanya nih, Kak. Kakak punya tips nggak buat pengambilan foto di ruangan gelap supaya tetap jernih dan terang? Kalau naikin ISO kan jadi noise ya, Kak. Terus kalau pakai flash, nanti matanya bisa merah nih. Menurut Kakak, apa saran yang bagus nih? Saran yang bagus. Nah ini, satu lagi hal yang terpenting dari fotografi sebenarnya ada lighting atau cahaya, penataan cahaya. Mm-mm. Itu penting. Jadi kalau misalkan kamu foto di ruangan gelap, kamu maksain nih kameramu tanpa cahaya, ya nggak bisa gitu loh. Nggak, mau seimba apa kameranya, mau sedewa apa kameranya, ya nggak bisa gitu. Karena fotografi itu nggak boleh terlepas dari cahaya gitu. Jadi misalkan kamu mau foto ruangan gelap, untuk apa dulu? Jadi misalkan kamu mau foto horor segala macem atau foto ya apa itu kan beda-beda gitu loh. Cuman kayak misalkan kamu ngomong foto di ruangan gelap supaya terlihat jernih dan terang, ya intinya pakai lampu. Karena nggak bisa dilupain. Kayak lampu kan banyak kan, maksudnya kayak lampu yang gede, yang kecil segala macam. Itu sekarang kan udah banyak gitu loh. Cuman kalau ya kamu ngomong untuk maksain kamera ya jujur gak bisa. Pasti noise sih, pasti noise. Walaupun kamu turunin ya bisa nurunin shutter speed pun shutter speed itu pun kayak apa ya, modelmu pasti gerak kan. Otomatis kayak misalnya 1/20 juga kayak pasti goyang gitu loh. Kayak nggak kayaknya nggak bisa sih kalau kalau misalkan memaksain dari kameranya. Makanya yang penting itu juga ada itu penataan cahaya sih. Berarti lokasi ini juga penting ya, Kak? Ya? Iya, penting banget. Makanya kan kalau misalkan foto itu nggak sekedar, oh langsung foto gitu ya nggak bisa gitu. Kamu biasanya kalau misalnya mau belajar foto harus tahu lokasi, ya harus nyiapin gitu. Yang repotnya sebenarnya kayak ya orang kan, yang orang nggak lihat itu kan sebenarnya dari fotografer atau videografer atau yang orang seni lainnya itu kayak awalnya kayak ngonsepinnya kayak misalnya fotografer. Ya, kalau fotografer profesional tuh susah dia apa ya sih, nggak cuman di fotonya, tapi kayak di ngonsepinnya, nyiapin semuanya, itu kan harus disiapin gitu loh, karena nggak sembarangan gitu loh. Nah, itu makanya kayak penting banget tempat, cuaca, itu penting banget. Jadi kayak misalkan ya kalau fotografer itu tahu golden hour, namanya golden hour Oh, biasanya itu jam jam 6 sampai jam 8 pagi sama jam jam 4 sampai jam 6 sore. Itu golden hour. Jadi mataharinya benar-benar kayak bagus, orange gitu, kayak warm gitu, nggak terlalu putih, nggak terlalu gelap gitu sih. Itu kayak gitu contohnya, kamu harus tahu gitu juga gitu loh sih. Jadi kayak kalau ya itu balik lagi kalau dalam pertanyaan gitu tipsnya adalah beli lampu. mungkin kayak untuk tahu nih, kayak oh ternyata tempat ini bagus ya, tempat ini bagus. Itu kayak kita harus gimana sih, Kak? Maksudnya kayak apa harus ditempelin dulu malah di kamera gini baru kelihatan kayak ini oh ternyata ini bagus ya atau gimana sih, Kak? Kalau tahu tempat ini bagus, ah
Ya, ini sih kalau emang pengen tahu tempat ini bagus, ya pertama sing kamu itu ya itu balik lagi reference. Itu penting, sense-mu. Jadi kayak nyari misalkan semua tempat itu bisa jadi bagus kalau kamu punya sense yang bagus, itu kayak gitu. Jadi Itu misalkan gimana kayak tuh, Kak? cuman jendela doang, kayak polosan jendela doang, itu bisa foto di situ bisa bagus gitu loh. Tapi kamu kayak punya misalkan ya itu explore aja, misalkan ngambilnya kok dari depan langsung ini kayak kok jelek ya. Aku ngambil dari 45 derajat. Terus dapat kamera cahayanya setengah gitu. Itu kan kayak lebih explore kayak gitu sih. Kayak nyoba-nyoba gitu, banyak nyoba-nyoba. Nanti kamu tahu ketika kamu nyoba, oh kayak gini lebih bagus sih. Makanya sekali moto itu nggak cuma foto bagus itu nggak mungkin sekali moto, bisa 100 foto yang bagus satu Cuman itu hasil bisa. satu gitu ya. Iya, bisa itu, bisa. Berarti Itu sih. intinya harus sering-sering explore gitu ya, Kak ya? Iya, iya benar benar. Benar banget lah itu. Penting soalnya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin bisa di next. Oh ini ada. Terima kasih Kak Dika atas materinya. Biasanya kan dalam sebuah kamera ada huruf-huruf seperti MASP. Itu artinya apa sih, Kak? Oh, sih, bentar. Aku lupa. Pokoknya setahu itu M itu manual. Gak Sorry. apa Kak, dicari dulu, Kak. Tak cari kalau gitu. Nanti aku Iya. salah ngomong. Aku takut salah ngomong nanti malah berabe ya kan ya. Nggak apa. Soalnya setahuku tuh bentar. Dulu. Kalau bentar. Kalau M itu manual. Pasti kan M itu manual. Jadi misalkan sorry. M itu manual, jadi kamu semua ngaturnya manual gitu loh. Ya tadi kayak aperture, ISO-nya, terus misalkan shutter speed-nya itu semua manual. Jadi kayak M itu biasanya mode M itu yaitu dipakai manual. Jadi kayak kamu bisa ngatur semuanya. Terus kalau P itu biasanya balikannya manual. P itu auto. Jadi semua itu harus diatur kamera. Jadi semua itu pas kamu mau jepret itu wis terang ISO-nya berapa itu wis diatur no kamera dewe gitu. Itu like mode P. Nah, kalau mode S itu memprioritaskan shutter speed. Jadi kayak biasanya mode S itu biasa untuk benda gerak. Biasanya shutter speed-nya tinggi itu mode S. Jadi kayak S itu speed priority. Jadi kayak yang tadi shutter speed-nya gerak kayak misalkan orang lari, jepret, bisa nge-freeze gitu. Nah, terus misalkan yang A itu lebih kayak aperture priority. Jadi lebih F kecil kalau nggak salah ya. Menekankan depth of field ya benar, menekankan depth of field. Jadi misalkan dia ngaturnya F-nya doang, sisanya diatur kamera gitu. Misalnya tadi yang S itu kita ngatur shutter speed doang, sisanya diatur kamera gitu. Setahu gitu sih. Mungkin kalau gitu, apa ada kayak kondisi-kondisi yang buat kita bisa milih gitu? Maksudnya kayak kapan sih M digunakan, ASP itu kapan digunakan gitu, Kak? Oh, kalau itu biasanya ya make M terus karena manual. Jadi kayak kita Oh bisa gitu. nge-explore DM ya. Kalau cuman kamu emang mau gampang, ya pakai auto, gampang aja P. Ya, sungguhan. Tapi misalnya kamu emang mau explore, biasanya di M. Jadi kayak yang A, B, S ini kan nggak semua kamu foto bisa ambil di situ gitu. Cuman M ini semua foto bisa mau ambil di sini di mode ini. Jadi misalnya kamu Oh. mau foto apa aja bisa di M ini. Jadi soalnya kamu punya kendali kameramu gitu loh. Punya kendali kameramu. Jadi kalau saranku ngambil fotonya di pengaturan M sih kalau aku gitu. Oke. Berarti lebih prefer yang M ya, Kak? Yang Ya bener, manual aja. yang manual aja bener. Karena lebih punya kendali lah. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Mungkin bisa di next. Mungkin masih, oh ini. Bisa bertanya Kak, untuk belajar fotografi apa ada saran sumber atau materi untuk belajar ya Kak? Contohnya kayak channel YouTube atau blog, atau mungkin kayak akun-akun di Instagram yang bisa dijadi referensi gitu mungkin Kak. Waduh, kalau akunnya aku nggak hafal sih, cuman kayak Akunnya sih kayaknya aku boleh jawab nih, nggak Adika dari Suara Official nih, boleh banget. nggak usah. Jadi kalau aku sih materi belajar biasanya sumber itu yang pertama Google itu pasti pertama. Terus kayak kedua tuh Pinterest, Behance.net kalau nggak salah, Behance lah pokoknya. Itu juga banyak referensi. Jadi referensi foto itu banyak Behance sama Pinterest. Terus kalau kamu mau ngelihat fotografer ya Instagram sih, karena beda-beda kan fotografer itu banyak banget. Kamu bisa lihat Instagram banyak sih kayak misalkan Bill Satya, banyak banyak banyak. Atau mungkin misalkan Adika dari Suara.official, tuh boleh banget nih teman-teman di check out nih Instagramnya pemateri Bukan, kita. bukan itu Instagramku. Bukan itu Instagramnya. Jadi nanti Bener kan? Jadi salah orang, maaf Adika Wicaksana. maka ya gitulah. Pokoknya kalau kamu 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 referensi banyak di YouTube. YouTube tuh apa ya? Biasanya kalau aku nonton lihat YouTube itu lebih ke ini sih fitur kamera yang baru. Misalkan kamera baru rilis apa itu biasanya aku lihat di YouTube. Terus abis gitu kalau kalau misalkan cara-cara kayak tadi, misalkan foto yang baik dan benar itu biasanya aku langsung ngelihat referensi kayak orang moto kayak gimana sih. Biasanya kayak gitu. Aku belajar dari situ. Jadi nggak percuma soalnya kamu belajar teori lagi, tapi kalau kamu nggak nyoba ya sama aja gitu loh. Jadi mendingan kamu belajar dari foto orang, oh kayak gini bagus sih menurutku. Oh kayak gini enggak, kayak gini bagus ya. Nggak apa-apa itu terserah kamu. Jadi kamu contoh aja yang menurutmu bagus, kamu ikutin aja jalan yang menurutmu bagus. Gitu sih. Kalau belajar tentang moto ya, maksudnya di lapangan. Saya kalau YouTube mah ya itu cari kayak lensa yang bagus apa, 5 kamera murah yang bagus apa, biasanya kayak gitu sih aku ngeliat di YouTube gitu sih. Saya yaitu Pinterest, Behance, Instagram. Oh ya Kak, maaf ya Kak, tadi salah nama nih. Aduh, malu Nah, banget. Maaf ya Kak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai, santai, santai. Tenang, Mungkin kita tenang. bisa next ke pertanyaan selanjutnya nih. Aduh, ketukar nih sama temanku. Maka, Mungkin bisa di next buat panitia. Pertanyaan selanjutnya ini menarik banget nih Kak sebenarnya. waduh. Udah tahu nih sebenarnya pertanyaannya. Nah ini nih Kak. Halo Kak, izin bertanya, selama project sama misalnya Iqbal nih, apa yang menurut Kakak pas waktu itu benar-benar susah atau menantang gitu Kak? Yang menantang itu yang pertama syuting sehari. Itu menantang. Jadi kayak syuting misalnya itu projectnya ya sehari. Itu sehari dua tempat dan itu benar-benar barangnya banyak sih. Barangnya banyak. Cuman Propertinya gitu ya Kak? ya properti dan juga alat kayak kamera waktu itu kita pakai BMPCC bener-bener kayak kameranya itu buat kayak kamera yang gede bukan kamera SLR lagi kayak itu kamera sinema wis hitungannya cuman lebih mini compact gitu. Nah itu barang-barangnya banyak terus callingan pagi ya kan terus habis itu propertinya juga banyak. Itu beratnya biasanya capeknya sih. Ya semua kerjaan pasti capek pasti. Nah, cuman kayak beratnya lebih ke situ sih. Cuman masalah waktu kayak kita ngejar-kejaran waktu gitu loh. Kan kita punya shot list. Kalau di kalau di video itu kita kalau video kan beda mbak fotografi. Kalau fotografi itu kita harus punya yaitu referensi foto, referensi pose, referensi gambar segala macam. Nah, kalau di video itu harus punya shot list, storyboard segala macam. Itu sih mood board ya kalau mood board itu dua-duanya harus punya mood board itu kayak look yang harus kamu ambil gitu loh. Nah itu jadi kayak kita punya shortlist
shot apa aja yang harus diambil, waktunya mepet, jadi kita cepet-cepetan gitu loh, kayak Ih, kejar waktu. Nah, terus akhirnya karena waktu itu molor, jadi waktu itu kalau nggak salah kerjanya dari jam 7 sampai aku berangkat jam 7 dari rumah, setengah 3 baru sampai rumah lagi, setengah 3 apa pagi. tuh setengah tiga apa tuh? Setengah Pagi, tiga sore apa subuh? subuh. Jadi kayak literally Wow. seharian itu. Cuman ya itu balik lagi kayak ya semua kerjaan susah lah intinya kayak gitulah. Cuman itu apa namanya nggak terlalu kerasa karena Michelia-nya sendiri tuh kayak profesional dan juga semangat juga. Jadi sebagai kru, sebagai yang ngambil gambar tuh ngelihat misalnya kayak semangat, otomatis krunya juga ikutan semangat sih. Itu Oh kayak gitu ngefek ya. banget sih kemarin. Iya. Atau gara-gara lihat mukanya nih Kak, jadi kayak bening gitu. Enggak. Cuman dia ya itu balik lagi ngaruh banget artis itu kayak kalau misalkan kita kerja sama artis atau segala sama orang, ketika orang itu semangat kan otomatis kayak kita kayak apa ya, ke-trigger untuk ya udah aku harus juga semangat gitu lah. Walaupun capek ya tetap semangat gitu. Gitu sih. Nah mungkin boleh banget nih Kak, kayak ceritain sedikit-sedikit kayak pengalamannya Kakak tentang kayak struggle-nya setiap apa namanya setiap project kan pasti beda ya Kak ya. Iya. Maksudnya kayak feel-nya terus habis itu kayak mungkin waktu photoshoot sama sama ini oh rasanya kayak beda atau mungkin apa sih struggle-nya dari setiap project-nya Kakak tuh yang kayak benar-benar memorable atau yang menonjol gitu mungkin. Memorable. Apa ya? Kalau kalau foto sih nggak banyak sih kalau foto. Ya, kalau memorable foto nggak ada sih. Aku lebih banyak video kan, lebih lebih banyak di bidang Hmm, video kan. Kalau yang memorable video itu ya ya banyak. Pertama kali nyoba kamera gede yang ya, kamera sinema itu, terus kayak misalkan struggle. Kalau struggle itu yang paling berat ini satu. Dulu itu nggak dipercaya sama orang tua. Kayak kamu kerja apaan sih? Kayak nggak ada duitnya segala macam. Itu susah sih ngelawannya. Jujur aja kayak kayak paling nggak dipercaya kayak, "Ngapain sih pulang malam terus buat video nggak jelas?" Gitu loh. Kayak kan semua orang tua kan masih belum bisa nerima yang hal-halnya kayak gini gitu loh. Cuman mm-mm. ya balik lagi lah kalau misalkan ya itu struggle paling menurutku paling struggle di awal tuh itu. Jadi kayak nggak usah marah, tapi buktiin aja bahwa apa yang kamu lakukan itu apa ya, berdampak lah buat hidupmu, buat hidupnya orang tuamu gitu sih. Jadi kayak aku buktiin, ya itu akhirnya kayak sempet juara gitu. Walaupun walaupun pas juara sendiri aku juga kayak ya udah biasa aja orang tuaku. Tapi ya at least aku buktiin sampai kerjaanku sekarang itu aku masih bisa survive, masih bisa makan gitu pakai uang kerjaanku. Jadi ya udah mereka kayak ya lama-lama nerima kok. Gitu sih. Ya, kalau aku paling struggle itu sih kalau masalah yang lain. Oh ya dulu kalau misalkan kalian ngomong, aku nggak punya kamera nih. Dulu aku juga nggak punya kamera. Dulu tuh aku minjem, kalau nggak nyewa. Jadi kalau misalkan emang emang dulu dulu zamanku, aku mulai foto-foto video itu dari semester 2, semester 1, semester 2, baru masuk kuliah. Nah itu aku benar-benar nggak punya kamera, akhirnya aku minjem kalau nggak nyewa gitu. Jadi kayak nggak ada halangan sih. Jadi misalkan kamu emang bener-bener nyoba, dulu aku nyewanya sehari gitu, aku sisihin uang jajan, aku nyewa gitu. Aku butuh apa aja. Nah, cara tahu butuh apa aja ya nyari di internet balik lagi. Karena ya aku butuh foto kayak gini nih, aku nyari referensi, oh cara ngambil foto kayak gini tuh pakai apa aja. Nah, itu kayak gitu sih, lebih kayak gitu dulu aku nge-explore-nya. Jadi kayak ya jangan jangan jadi alasan lah, kekurangan itu jangan pernah jadiin Mantap. alasan gitu sih. Heeh. Dedikasi banget sih Kak Dika nih. Mungkin makasih banyak ya Kak atas jawaban-jawaban yang keren-keren sebelumnya. Kami juga mau minta maaf ke teman-teman semuanya karena adanya keterbatasan waktu, maka sesi Q&A kali ini harus diakhiri sampai sini nih. Bagi mungkin teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang masih belum terjawab nih, dapat menghubungi Kak Dika secara personal melalui kontak yang udah tersedia. Nanti mungkin akan aku kirimin habis ini. Dan itu jangan lupa Instagramnya yang tadi salah ya. Adika Wicaksana ya, adikawicaksana.official. Nah, selanjutnya, mungkin kami memiliki sedikit tanda apresiasi nih buat Kak Dika karena udah bersedia untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya ini kepada kita hari ini. Nah, mungkin kepada panitia, bisa tolong di-share screen sertifikatnya dan mari kita undang untuk Project Officer dari Local Academic Training 2021 yang kami cintai kepada Kak Setia, kami persilahkan.
Baik, halo Kak Dika. Sebelumnya aku mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Dika karena sudah mau menjadi pemateri fotografi pada acara kami Levator. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan tadi dapat bermanfaat bagi seluruh partisipan yang hadir. Amin, Baik, amin. aku Mungkin kembalikan. aku bantu buat countdown screenshot-nya ya Kak ya. Teman-teman panitia udah siap kan ya? Mungkin 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Septia, terima kasih Kak Dika, terima kasih juga buat Thank you, teman-teman thank you. panitia. Nah, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dika atas kesediaannya dan juga materinya yang luar biasa ini nih. Semoga ilmu yang didapat nih bisa bermanfaat dan mungkin bisa membuat hidup dan Instagram kita lebih estetik dikit nih kali ya Kak ya. Mungkin sebagai penutup nih Kak Dika punya sepatah dua patah kata nih buat para peserta. Mungkin tadi sebenarnya cerita Kak Dika udah sangat-sangat inspiratif ya. Mungkin Kak Dika ada take home message gitu? Ya intinya ini sih, pede aja, jangan takut nyoba lah intinya. Pesanku itu aja. Oke, makasih banyak Kak Dika. Nah, karena sesi ini udah mau berakhir nih, jadi saya Priscilla selaku moderator ingin meminta maaf apabila terdapat perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan nih bagi teman-teman sekalian dan juga buat Kak Dika. Nah, sebagai penutup, aku juga udah nyiapin pantun dikit nih untuk teman-teman sekalian. Nah, tolong diramein ya teman-teman di kolom chat Zoom, atau mungkin Kak Dika boleh banget nih jawabin pantun aku juga pakai kata-kata kayak cakep, mantul, dan sebagainya nih. Sebenarnya mantannya agak sedih nih Kak, agak miris, agak ironi ya, tapi nggak apa-apa deh, aku mulai aja. Hari demi hari hanya sendiri. Cakep. Cakep. Kapan ya? Kapan ya dapat pasangan yang serasi? Astaga, kapan ya dapat pasangan yang serasi? Aduh, mantul. Saya Priscilla pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC ya.